Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas rekayasa perangkat lunak, di mana perangkat lunak saat ini sudah berkembang semakin pesat, sesuai dengan kebutuhan manusia yang sangat kompleks. Tujuan dari pembelajaran rekayasa perangkat lunak itu sendiri yaitu memberikan perancangan yang sesuai atau yang sangat penting agar dapat menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi. Dan dapat memahami kebutuhan pengguna sehingga sang pengembang perangkat lunak itu sendiri dapat menyajikan perangkat lunak yang sesuai dengan ekspektasi fungsionalitas dari kebutuhan sang pengguna. Karena apabila kita membuat sebuah perangkat lunak yang tidak dapat dipahami oleh sang pengguna, itu seakan-akan membuat sebuah perangkat lunak yang sia-sia. Perangkat lunak yang berkualitas tinggi itu seperti apa? Perangkat lunak yang memiliki nilai bisnis bagi penggunanya, berusia panjang, dan tentunya perangkat lunak tersebut harus bersifat dapat dipelihara atau dirawat. Dengan melihat kenyataan yang ada, maka perangkat lunak dalam segala bentuk kategorinya membutuhkan untuk direkayasa. Hal yang perlu dipelajari pada rekayasa perangkat lunak itu yaitu mempelajari teknik-teknik dan tools yang digunakan dalam pembangunan perangkat lunak. Seperti pada mata kuliah yang mendasari penguatan pemahaman dalam rekayasa perangkat lunak yang sudah dipelajari sebelumnya di semester sebelumnya itu ada IMK yaitu interaksi manusia dengan komputer, konsep pemrograman, algoritma pemrograman, dan basis data. Masih banyak juga yang lainnya ya. Terus, apa sih rekayasa perangkat lunak itu? Rekayasa perangkat lunak itu dalam bahasa Inggris bisa diartikan software engineering. Itu satu bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi, pengembangan perangkat lunak, dan manajemen kualitas. Sehingga ada yang mengartikan perangkat lunak adalah pengubahan perangkat lunak itu sendiri guna mengembangkan, memelihara, dan membangun kembali dengan menggunakan prinsip rekayasa untuk menghasilkan perangkat lunak yang dapat bekerja lebih efisien dan efektif untuk penggunaannya. Menurut Rosa, rekayasa perangkat lunak itu adalah pembangunan dengan menggunakan prinsip atau konsep rekayasa dengan tujuan untuk menghasilkan perangkat lunak yang bernilai ekonomi, yang dipercaya dan bekerja secara efisien menggunakan mesin. IEEE mengembangkan definisi rekayasa perangkat lunak yaitu suatu aplikasi dari pendekatan yang sistematik, disiplin, dan dapat diukur pada pengembangan, operasi, dan perangkat lunak. Menurut Ian, mengemukakan bahwa rekayasa perangkat lunak adalah disiplin ilmu yang memahami atau membahas semua aspek produksi perangkat lunak melalui dari tahap awal spesifikasi sistem sampai pemeliharaan sistem setelah digunakan. Sehingga perangkat lunak itu sendiri bisa diartikan sebagai kumpulan dari berbagai item, program, prosedur, dan dokumen data yang saling terkait, yang merepresentasikan masalah di dunia nyata, yang dikonfigurasikan dalam bentuk aplikasi yang harus dikerjakan komputer. Arti lain yaitu proses produksi perangkat lunak yang menggunakan pendekatan sistematik, disiplin, dan dapat diukur
pada akhirnya menghasilkan perangkat lunak yang bekerja secara efisien. Pressman menyatakan bahwa segala pendekatan rekayasa perangkat lunak harus bersandar pada komitmen organisasi pada peningkatan kualitas. Untuk lebih jelasnya, itu gambaran lapisan-lapisan perangkat lunak. Tujuan dari rekayasa perangkat lunak itu sendiri menghasilkan sebuah perangkat lunak yang berkualitas. Dari sisi sponsor, yaitu individu atau organisasi yang telah mengeluarkan biaya dalam pengembangan atau pembangunan perangkat lunak, sehingga mereka mendapatkan sebuah keuntungan lebih besar dari diadakannya rekayasa perangkat lunak. Menurut sisi pemakai, siapapun yang menggunakan perangkat lunak tersebut bisa menggunakan secara mudah atau lebih mudah, karena di dalam rekayasa perangkat lunak nantinya pengguna mendapatkan seperti manual books-nya, cara-cara penggunaannya, jadi lebih mempermudah mereka cara menggunakannya. Nah, sisi maintenance-nya atau memelihara dan memodifikasi perangkat lunak, menghasilkan perangkat lunak dengan biaya yang efisien, menghasilkan perangkat lunak tepat pada waktunya. Lapisan rekayasa perangkat lunak itu ada perkakas, metode, proses, fokus pada kualitasnya. Jadi setelah kita membahas tentang perkakas yang ada pada rekayasa lunak, lalu kita menggunakan metode apa yang digunakan dan prosesnya seperti apa yang dilakukan. Fokus pada kualitasnya, kualitas pada pengembangan atau pembuatan perangkat lunak itu. Proses rekayasa perangkat lunak itu ada komunikasi, perencanaan, pemodelan, konstruksi, penyerahan perangkat lunak ke user. Di mana dalam komunikasi artinya bertujuan untuk memahami tujuan-tujuan stakeholder atas proyek perangkat lunak yang sedang dikembangkan dan mengumpulkan kebutuhan-kebutuhan yang akan membantu mendefinisikan fitur-fitur perangkat lunak dengan fungsi-fungsinya. Sementara dalam perencanaan, itu kegiatan perencanaan menciptakan suatu peta yang dapat membantu membimbing tim perangkat lunak itu sendiri. Seperti merancang proyek perangkat lunak menggambarkan resiko-resiko yang mungkin muncul, sumber daya yang akan dibutuhkan, dan produk kerja yang harus dihasilkan sesuai dengan schedule kerjanya. Dalam pemodelan itu dilakukan bertujuan untuk membuat sketsa sehingga tim perangkat lunak dapat memahami gambaran besar produk yang akan dibuat. Konstruksi yaitu kegiatan yang menggabungkan pengkodean dan pengujian. Penyerahan perangkat lunak kepada user itu penyajian perangkat lunak kepada user untuk dievaluasi. Apabila perangkat lunak sudah sesuai dengan keinginan user, maka tidak perlu dilakukan yang lagi, itu kan evaluasi lagi. Tapi apabila pengguna mengalami ada kendala apa yang tidak sesuai dengan yang diinginkan, sehingga bisa dilakukan evaluasi dan melakukan pengamatan kembali. Aktivitas kerangka kerja perangkat lunak itu satu, penelusuran dan kendali proyek perangkat lunak, manajemen resiko, penjaminan kualitas perangkat lunak, ulasan,
pengukuran, manajemen konfigurasi perangkat lunak, manajemen penggunaan ulang, persiapan produk kerja dan produksi. Di mana penelusuran dan kendali proyek perangkat lunak itu dilakukan penilaian terhadap kemajuan proyek perangkat lunak yang berjalan sehingga dapat diambil tindakan-tindakan untuk membuat perangkat lunak tepat waktu. Manajemen resikonya itu menilai resiko-resiko yang dapat berpengaruh terhadap hasil akhir dan kualitas perangkat lunak. Menjamin kualitas perangkat lunak dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang memastikan kualitas perangkat lunak sendiri. Alasannya, mengevaluasi produk untuk menemukan dan menyingkirkan defect. Pengukuran yang dilakukan itu menjelaskan dan mengukur proses, proyek dan produk perangkat lunak yang akan membantu tim perangkat lunak dalam memenuhi kebutuhan stakeholder. Esensi praktik pada perangkat lunak menurut George Paylo yaitu kita memahami masalahnya terlebih dahulu, rancangan solusinya seperti apa, laksanakan rancangannya, lalu periksa ketepatan hasilnya. Prinsip-prinsip umum dari praktek rekayasa perangkat lunak itu sendiri adalah alasan keberadaan perangkat lunak memberikan nilai tertentu bagi para penggunanya, tetap sederhana sehingga mendukung terbentuknya sistem yang lebih mudah dipahami dan dirawat. Pertahankan visi dan tanpa visi yang jelas, proyek perangkat lunak hampir pasti akan berakhir menjadi dua atau lebih pemikiran sehingga tidak sesuai atau akan mengalami perubahan-perubahan. Apa yang Anda buat akan digunakan oleh konsumen dengan mempermudah pekerjaan konsumen, maka akan menambahkan nilai tertentu pada perangkat lunak yang dibangun. Membuka diri terhadap masa depan, perangkat lunak harus dapat beradaptasi dengan perubahan sehingga dapat berumur panjang dan memiliki nilai yang lebih. Rancangannya selangkah ke depan sehingga dapat digunakan kembali. Sehingga perancangan selangkah ke depan untuk penggunaan uang dapat mengurangi biaya dan akan meningkatkan nilai dari perangkat lunak yang dibangun. Pikirlah, artinya efek samping dari berpikir adalah belajar untuk mengenal. Ketika Anda tidak mengetahui sesuatu yang di saat yang sama, Anda dapat meneliti jawabannya. Lingkup proyek perangkat lunak itu ada pengembangan perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak dan pengadaan perangkat lunak, pengembangan perangkat lunak dan penambahan sistem prosedur, pengembangan perangkat lunak, penambahan sistem prosedur, dan melakukan pengadaan perangkat lunak. Kriteria perangkat lunak itu maintainability, dapat terus dirawat dan dipelihara. Dependability, dapat mengikuti perkembangan teknologi. Robust, dapat mengikuti keinginan pengguna. Efektif dan efisien, dapat menggunakan energi dan penggunanya. Usability, yang artinya dapat memenuhi kebutuhan dan mempunyai daya guna yang tinggi. Durability, mampu diandalkan. Mempunyai antarmuka yang menarik. Long lifetime, memiliki siklus hidup yang aman. Kalau karakteristik perangkat lunak menurut Roger Presman, perangkat lunak dikembangkan atau direkayasa, tidak
pada dasarnya bertujuan untuk mengurangi simpangan angka kegagalan rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga, meskipun industri terus beralih ke konstruksi berbasis komponen, sebagian besar perangkat lunak masih tetap dibuat berdasarkan spesifikasi yang diminta oleh pengguna. Ranah aplikasi perangkat lunak itu diantaranya ada perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak rekayasa, perangkat lunak yang tertanam, perangkat lunak lini produk, aplikasi web, perangkat lunak kecerdasan buatan. Perangkat lunak sistem yaitu sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program lain yang melakukan pemrosesan struktur-struktur informasi yang kompleks namun umumnya bersifat terbatas. Contoh dari perangkat lunak sistem ini adalah sistem operasi driver perangkat lunak jaringan. Masih banyak contoh juga yang lain ya. Perangkat lunak aplikasi yaitu program-program mandiri yang menjawab kebutuhan bisnis secara terperinci dengan melakukan pemrosesan data bisnis atau data teknis yang mendukung berjalannya operasi-operasi bisnis. Perangkat lunak rekayasa itu adalah aplikasi yang telah memiliki algoritma yang penuh dengan kalkulasi data numerik. Misalnya seperti aplikasi untuk kebutuhan vulkanologi. Ini seperti itu. Nah, perangkat lunak yang tertanam itu seperti perangkat lunak yang berada pada suatu produk atau sistem dan digunakan untuk menjalankan dan mengendalikan fitur-fitur atau fungsi-fungsi untuk user. Seperti halnya tampilan indikator pada perangkat lunak elektronik. Perangkat lunak lini produk, perangkat lunak yang dirancang untuk menyediakan kemampuan khusus untuk digunakan oleh pelanggan yang bersifat terbatas dan berkonsentrasi pada pasar tertentu, seperti pengolah kata, spreadsheet, aplikasi website, itu perangkat lunak yang berpusat pada jaringan komputer, berisi sekumpulan file yang saling terhubung untuk menunjukkan informasi-informasi tertentu. Berada lingkungan komputasi dan terintegrasi dengan sistem basis data. Perangkat lunak kecerdasan buatan itu adalah perangkat lunak yang menggunakan algoritma non-numerik untuk memecahkan permasalahan-permasalahan rumit yang tidak dapat diselesaikan dengan komputasi atau analisis permasalahan langsung. Contohnya seperti sistem pakar, robotik, atau game. Tipe dari sistem atau perangkat lunak yang berdasarkan tujuan pengembangannya ada yang namanya Transaction Processing System, di mana sistem informasi terkomputerisasi yang dikembangkan dengan tujuan untuk memproses sejumlah data yang besar untuk transaksi bisnis yang rutin. Biasanya sistem ini digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Ada juga OAS, yaitu Office Automation System, yang merupakan sistem yang mendukung pekerjaan data. Biasanya digunakan untuk menciptakan suatu pengetahuan baru dengan menganalisis informasi. Dalam analisis tersebut, dapat dilakukan manipulasi data dengan cara-cara tertentu sebelum dibagikan secara formal atau disebarluaskan ke seluruh organisasi. Ada
Ada ke knowledge work system, di mana sistem yang mendukung para pekerja profesional seperti ilmuwan, dokter, dan lain-lain dalam menciptakan pengetahuan baru dan memungkinkan mereka berkontribusi pada organisasi atau masyarakat luas. Ada juga manajemen information system, yang merupakan sistem informasi terkomputerisasi yang berfungsi karena interaksi manusia dan komputer dengan mengharuskan manusia, perangkat lunak, dan perangkat keras bekerja sama untuk mendukung organisasi dalam melakukan pemrosesan transaksi, termasuk dalam analisis keputusan dan pengambilan keputusan. Ada juga decision support system, di mana sistem informasi terkomputerisasi level yang tinggi karena bergantung pada basis data yang merupakan sumber data. Fungsi dari decision support system itu mendukung proses pengambilan keputusan yang berfokus pada business intelligence. Ada juga AI dan expert system, cerdas buatan, dan sistem pakai, yang merupakan sistem berbasis pengetahuan yang secara efektif menangkap dan menggunakan pengetahuan para ahli untuk memecahkan masalah tertentu yang dialami suatu organisasi dengan menggunakan penalaran AI. Group Decision Support System dan Computer Support Collaboration Work System itu merupakan sistem informasi yang digunakan secara bersama-sama untuk suatu kelompok, digunakan juga untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Executive Support System merupakan sistem informasi yang mendukung eksekutif mengatur interaksi mereka dengan lingkungan eksternal. Sistem yang menyediakan dukungan grafis dan komunikasi di tempat yang dapat diakses dari kantor atau ruang pribadi. Sistem ini mengandalkan informasi dari TPS dan MIS, manajemen informasi. Sistem ini memperluas dan mendukung kemampuan para eksekutif sehingga memungkinkan mereka untuk memahami lingkungan mereka. Produk perangkat lunak itu ada produk perangkat lunak yang tidak sama dengan produk perangkat keras. Produk perangkat lunak dikembangkan atau direkayasa, tidak dipabrikkan seperti pabrik perangkat lunak. Kalau perangkat keras itu kan bisa dipabrikan seperti komputer gitu. Jadi bisa memproduksi secara massal. Sementara kalau perangkat lunak terkadang itu terbatas atau hanya permintaan tertentu. Nah, perangkat lunak secara pemakaian tidak pernah usang seperti layaknya suku cadang perangkat keras. Kalau perangkat keras itu pernah bisa mengalami yang namanya usang. Tapi kalau perangkat lunak tidak bisa, hanya saja sistemnya perlu dikembangkan lagi. Perangkat lunak sebagian besar dikembangkan atau dibangun berdasarkan pemesanan yang hanya sebagian kecil dibuat secara paket atau sesuai dengan permintaan oleh pengguna itu. Produk perangkat lunak itu lagi, bentuk perangkat lunak dapat berupa umum, dapat juga berupa sebuah pemesanan. Kalau umum, keperluan yang sangat meluas dan tidak berdasarkan pada permintaan pihak tertentu. Kalau pemesanan biasanya dibuat spesifik sesuai dengan pemesanannya, sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Jenis-jenis aplikasi perangkat lunak itu
ada perangkat lunak sistem, sekumpulan program yang ditulis untuk melayani program-program lain seperti sistem operasi, driver, kompilator, interpreter, utility, dan lain-lain. Perangkat lunak waktu nyata atau real-time, perangkat lunak yang berfungsi untuk memonitor, menganalisis, mengontrol, dan memberikan laporan tentang kejadian dunia nyata dan meresponnya dalam waktu kurang dari 1 menit, seperti pengontrolan arus udara, pengontrolan reaksi nuklir. Perangkat lunak teknik dan ilmu pengetahuan itu perangkat lunak yang menangani bidang teknik dan ilmu pengetahuan secara rinci, seperti pada astronomi, vulkanologi, analisis otonomi, dinamika orbit, pesawat ruang angkasa, biologi molekuler, otonomi publik, seperti itu. Embedded system, perangkat lunak yang ditempelkan atau diletakkan pada perangkat lainnya atau perangkat kelas lain atau pada perangkat lunak lain gabungan, seperti halnya pada kamera digital atau GPS, seperti yang Google Maps atau GPS yang ada di handphone kita ya, atau kamera digital yang di dalamnya itu memiliki sistem baru yang bisa mendeteksi umur seseorang. Nah, itu kan perangkat keras yang di dalamnya ada sistem perangkat lunak di mana pendeteksi umur manusia, seperti microwave, kulkas, dan lain-lainnya. Nah, perangkat lunak pengolahan data itu bisa sebuah perangkat lunak yang khusus digunakan untuk mengolah data, menghasilkan suatu keputusan, seperti pengolahan statistik. Perangkat lunak sistem informasi yaitu perangkat lunak yang mampu memberi informasi dari suatu sistem secara lebih detail, seperti perpustakaan digital, website. Perangkat lunak sensor itu perangkat lunak yang mampu mengukur dan mengatur suatu keadaan khusus. Kadang digolongkan dalam embedded system tertentu, seperti dalam pengaturan cuaca, pengaturan suhu ruangan. Perangkat lunak komunikasi itu perangkat lunak yang berfungsi untuk menghubungkan atau mengkomunikasikan suatu objek satu dengan yang lain, seperti handphone atau laptop. Ada juga perangkat lunak kantor, perangkat lunak yang dirancang untuk membantu tugas-tugas perkantoran, seperti yang biasanya kita gunakan yaitu word processing, spreadsheet, processing video conference, dan lain-lainnya. Perangkat lunak pengolah grafis itu perangkat lunak yang digunakan untuk merancang grafis, bisa juga dalam pembuatan film atau dalam pembuatan poster. Perangkat lunak dalam kecerdasan yaitu perangkat lunak yang menggunakan algoritma untuk memecahkan masalah kompleks yang tidak sesuai untuk perhitungan atau analisis secara langsung, seperti halnya pada sistem pakar, game strategi, jaringan saraf tiruan. Evolusi perangkat lunak yaitu perangkat lunak yang telah semakin berkembang sejak pertama kali diciptakan pada tahun 1995, yaitu fokus utama pembuatannya untuk mengembangkan praktik dan teknologi dalam meningkatkan produktivitas para praktisinya dalam mengembangkan perangkat lunak dan kualitas aplikasi yang dapat digunakan oleh pengguna. Evolusi dipicu adanya tuntutan bisnis dan lingkungan kerja yang berkembang sangat dinamis. Perangkat lunak kecerdasan era 1 itu
pada tahun 1945 hingga 1960 munculnya teknologi perangkat keras. Penggunaan perangkat lunak yang berorientasi bit. Distribusi perangkat lunak masih terbatas, didominasi perangkat lunak bermodel custom. Munculnya istilah software engineering. Pada era 2, pada tahun 1960 hingga 1970, perangkat lunak disebut era krisis. Jadi penggunaan perangkat lunak sudah meluas. Setelah hadir perusahaan yang membangun software, perangkat lunak sudah mengenal multi-program, multi-user, real-time, dan penggunaan database. Pada tahun itu, banyak proyek perangkat lunak yang gagal, seperti over budget atau anggarannya itu semakin lebih tinggi dari operasionalnya atau hasilnya. Meledaknya roket Ariane, kesalahan perintah dalam perangkat lunak. Dua konferensi tentang software engineering yaitu disponsori Komite Sains NATO tahun 1968 dan tahun 1969, profesi resmi bidang software engineering. Era 3 1975 sampai 1985, pengembangan sistem mengarah ke konsep sistem terdistribusi, penerapan sistem embedded intelligence. Harga perangkat keras sudah jauh lebih murah sehingga pemakaian meluas. Pemanfaatan jaringan global dan lokal serta sudah diperkenalkan komunikasi digital. Pada era 4 1985 hingga 2000, perangkat lunak setara dengan komputer mainframe. Penerapan teknologi yang berorientasi pada objek, implementasi sistem paket, jaringan saraf tiruan, komputasi paralel, jaringan komputer yang sudah semakin canggih. Pada era 5 tahun 2000 hingga saat ini, berkembangnya media digital. Pesatnya perkembangan media website, saat ini ya, ada e-commerce atau pembelajaran menggunakan website yang lainnya. Jadi semakin banyak ya media-media website. Wireless meluasnya teknologi hingga di mobile computing, mobile programming. Semakin kecil perangkat keras namun powerful. Seperti yang saat ini ada handphone yang semakin kecil tapi dia bisa berfungsi seperti komputer, di mana dia bisa membaca sebuah program atau melakukan sebuah penganalisan menggunakan gadget. Teknik baru pada era 5 saat ini yaitu pemrograman terstruktur. Pemrograman berorientasi objek, perangkat bantu pengembangan, adanya cache tool, standarisasi perangkat lunak. Bisa juga menggunakan metode UML, Unity Modeling Language. Itu adalah pendahuluan dari rekayasa perangkat lunak sendiri. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.